Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Kisah Nabi Nuh. Raksasa bernama Auj yang mengangkut kayu untuk kapal Nabi Nuh. Nabi Nuh kebingungan bagaimana cara mengangkut kayu yang begitu besar dari Kufah. Karena doa Nabi Nuh, pintu-pintu langit terbuka dan para malaikat ramai berlalu lalang di sana. Pada saat itu Allah memberi wahyu kepadanya, "Buatlah bahtera di bawah penilikan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masuklah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 27. Nabi Nuh alaihi salam berkata, "Wahai Tuhanku, apa bahtera itu?" Allah berfirman, "Bahtera adalah sebuah rumah yang terbuat dari kayu yang berjalan di atas permukaan air. Allah telah memerintahkan kepadanya untuk menanam kayu saj atau kayu jati. Menurut riwayat lain, kayu abnus atau kayu eboni. Dia disuruh menanamnya di tanah Kufah. Dia tanam pohon itu dan membiarkannya hidup selama 40 tahun. Allah memerintahkan kepada langit untuk tidak menurunkan setetes air pun dan memerintahkan kepada bumi untuk tidak menumbuhkan apapun. Pada masa itu, tidak ada setetes pun air yang turun dari langit. Tak ada satu tanaman pun yang keluar dari bumi. Tak ada wanita, binatang ternak, dan binatang liar yang melahirkan. Dan tak ada burung yang bertelur. Semua itu terjadi untuk memperlihatkan hujah kepada manusia sebelum turunnya azab yang sebenarnya. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam pergi ke Kufah untuk mengangkut pohon saj. Akan tetapi Nabi Nuh bingung bagaimana cara mengangkutnya. Maka Allah memberi wahyu kepadanya bahwa Auj bin Unuk bisa memikulnya. Al-Kisah mengatakan bahwa Unuk adalah ibu Auj. Dia adalah salah satu dari anak Adam yang buruk penampilannya dan jelek perawakannya. Dia seorang ahli sihir yang mahir. Setelah setahun melahirkan Auj, dia meninggal dan Auj tumbuh menjadi orang yang sangat besar tubuhnya. Tingginya mencapai 600 siku orang dahulu, yaitu sama dengan 1,5 siku orang sekarang, dan lebarnya seukuran itu. Sampai-sampai ada sebuah riwayat ketika angin topan datang, angin tersebut tingginya tidak melebihi lutut Auj. Apabila dia duduk di atas gunung, tangannya dia ulurkan ke laut mengambil ikan dan kemudian memanggangnya di matahari. Dan apabila dia marah kepada sebuah penduduk kampung, dia mengencingi mereka hingga mereka tenggelam dalam air kencingnya. Menurut sebuah riwayat, Auj menguasai sebuah penduduk kampung. Penduduk itu berkata kepadanya, "Kami akan membuatkanmu gamis atau baju, tetapi kami tidak akan mengambil upahnya darimu kecuali setelah 1 tahun. Mulailah penduduk kampung itu membuatkannya gamis dari bahan katun. Setelah selesai mereka memakaikan gamis itu kepadanya. Kemudian Auj pergi meninggalkan mereka. Setiap kali dia punya maksud lewat ke kampung mereka, dia ingat akan hutangnya. Maka dia pun tidak jadi datang kepada mereka dan tidak pernah lagi masuk ke perkampungan mereka karena takut akan hutangnya." Diriwayatkan bahwa Auj bin Unuk hidup berumur 4.500 tahun. Dia masih hidup hingga zaman Musa. Ketika Musa memasuki sebuah padang Sahara bersama Bani Israel, Auj bermaksud membinasakan mereka. Dia menghampiri tentara Musa untuk mengetahui jumlah mereka. Dia mendapatkan mereka hanya sekumpulan seorang dalam 1 farsakh. Lalu dia pergi ke sebuah gunung dan kemudian mencabut gunung itu dari bumi. Gunung itu dibawanya di atas kepalanya dan datang untuk menimpakannya ke tentara Musa. Pada saat itu, Allah mengutus burung hudhud yang paruhnya diciptakan dari besi. Burung hudhud itu turun di atas batu tersebut dan mulailah mematukinya dengan membuatnya berlubang. Lalu ia turun ke pundaknya Auj dan kemudian masuk ke dalam mantelnya hingga Auj tidak bisa bergerak. Ketika Musa melihat itu, dia menghampirinya dan memukulnya dengan tongkatnya yang panjangnya 10 siku. Sambil melompat ke udara setinggi 10 siku, tingginya Musa adalah 10 siku, jadi pukulannya ke betis Auj pun tidak sampai. Akan tetapi setelah Musa memukulnya,
Auch tersungkur dan kemudian meninggal, serta terlempar di lapangan kosong seperti gunung yang besar. Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga. Simak terus channel ini untuk kisah Islami menarik lainnya. Terima kasih para sahabat Bidadari Surga yang dirahmati Allah. Semoga diberi kesehatan dan diberkahkan segalanya. Juga dibahagiakan hidupnya di dunia dan di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Wa akhiron, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.